Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2021, di hari Senin, yang ya alhamdulillah diberikan hujan, jadi terasa sejuk ya kan lingkungannya, kemudian bisa tenang seperti itu. Jadi kita tetap patut bersyukur apapun itu keadaannya. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasanya kita langsungkan dulu pembacaan doa. Mudah-mudahan dengan harapan doa ini bisa membantu kita untuk menerima pelajaran atau ilmu-ilmu selama mengenyam di bangku sekolah dasar, terlebih kelas 4. Baik, siap anak-anak? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, satu lagi anak-anak mohon diingat ketika saya memberikan video, mohon untuk dilihat, dipelajari. Nah, kemudian saya beri cara supaya tidak cepat lelah atau bosan, kemudian akhirnya tidak dibuka videonya atau pembahasannya. Padahal di situ materi saya sampaikan. Sehingga supaya tidak tertinggal, maka harus ya dipelajari apa yang saya kirimkan. Caranya bagaimana? Ketika video sudah ada, tinggal diakses. Nah, anak-anak tidak perlu langsung memutar atau memainkan videonya, menonton videonya sampai habis. Tetapi di jeda saja ya. Jadi, misal itu ada 30 menit. Nah, jadi buatlah 10 menit, kemudian istirahat 5 menit. Setelah itu sudah cukup, lanjut lagi 10 menit. Kemudian istirahat lagi 5 menit. Kemudian lanjut lagi, kemudian selesai ya kan? Kan hanya 30 menit. Jadi dibagi 10 menit, 10 menit, 10 menit kan ada 3. Jadi seperti itu, ada 2 kali istirahat. Ya seperti yang saya lakukan di kelas ya. Jadi belajar dulu 20 menit, kemudian kita istirahat dulu 5 menit, kemudian lanjut lagi kita belajar ya. Jadi jangan langsung dilahap habis gitu. Nanti akhirnya kecapean, kemudian jadi bosan ya. Seperti itu caranya. Itu adalah tips untuk belajar melalui media audio visual. Audio visual itu ya video ini. Baik. Sebelumnya silakan buka halaman 79 ya. 79 di buku tema 2. 79. Nah, 79 ya. Kemudian anak-anak lihat di situ ada tulisan membandingkan pecahan. Nah, di situ membandingkan pecahan. Baik, kita akan bahas ini terlebih dahulu. Membandingkan pecahan. Ayo, baca bersama-sama. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. Jadi kita hanya berfokus kepada penyebut yang tidak sama. Masih ingat ya, kalau yang di atas ini namanya pembilang, kalau yang di bawah namanya penyebut. Bahasa Inggrisnya apa? Di atas ini namanya numerator, di bawah namanya denominator. Oke? Seperti itu. Nah, kalau penyebutnya sama kan mudah saja kita tinggal menyusunnya dari yang kecil ke besar, dari yang besar ke kecil, sesuai dengan perintah atau instruksi yang diminta. Nah,
itu akan berbeda apabila problemnya atau soalnya, instruksinya, problemnya atau soalnya itu penyebutnya tidak sama, jadi berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini masih membandingkan ya. Nah, kalau membandingkan ya hanya 2. Kalau mengurutkan itu yang banyak ya. Contohnya seperti ini. 2/3 dengan 1/4. 2/3 dengan 1/4 penyebutnya sama-sama beda. Satunya 3, satunya 4. Kalau penyebutnya sama, misalnya ini 2/3. Kemudian satu lagi 1/3. Tentu anak-anak sudah bisa ya. Mana yang lebih kecil? Tentu yang 1/3. Yang ini yang lebih kecil. Jadi tandanya bagaimana anak-anak? Tandanya adalah ke kanan, ke kiri. Nah, ke kanan itu yang muncungnya ini yang lancip, ke kiri itu yang melahapnya ini yang buka seperti ini. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/3. Mudah ya. Nah, sekarang kalau membandingkan pecahan, tapi penyebutnya berbeda. Itulah kemarin kita pelajari yang namanya apa? Sudah diberitahukan kemarin. Namanya adalah warna ini saja. Pecahan senilai. Nah, inilah fungsi dari pecahan senilai. Banyak sekali. Bisa untuk mengurutkan, bisa untuk membandingkan. Jadi, ya mengurutkan dan membandingkan pecahan yang punya penyebut berbeda. Ingat ya, penyebut itu yang di bawah atau dikenal dengan istilah denominator. Kalau yang di atas namanya pembilang atau numerator. Alright? Oke. Kita pertama. Kamu bisa meletakkan pada garis bilangan. Jadi ini cara pertama ya anak-anak, bisa meletakkannya pada garis bilangan. Jadi kita harus membuat garis bilangan seperti ini. Nah, harus buat seperti ini dulu. 2/3 di mana? Sebelah sini. 1/4 di mana? Sebelah sini. Jadi harus ada garis bilangan seperti ini. Kemudian baru kita lihat ya. Jadi yang mana yang lebih besar? Tentu yang sebelah kanan ini kan. Nah, karena posisinya ada di sini, sedangkan yang 1/4 posisinya ada di sini. Kan harus dimulai dengan 0 ya. 0/3, 0/4. Dan ini sama-sama 1. Ingat, 0 kalau dibagi dengan berapapun hasilnya, maka hasilnya adalah tetap 0. Ya. Seperti itu. Nah, itu menggunakan garis bilangan. Jadi tinggal diletakkan, jangan lupa dibuat dulu garis bilangannya, kemudian baru diletakkan. Diletakkan angka-angkanya, kemudian kita baru bandingkan mana yang lebih besar. Nah, selanjutnya bisa juga dengan menyamakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut ini bagaimana? Oke, kita coba dulu. Nah, perhatikan yang di kotak pink ini ya. Yang di kotak pink, menyamakan penyebut. Diberi 2/3 dan 1/4. Yang mana yang lebih besar? Gitu. Sehingga anak-anak harus cari pecahan senilai. 2/3 memiliki pecahan senilai 8/12. 1/4 pecahan senilainya 3/12. Nah, caranya gimana? Seperti saya sampaikan kemarin, kalau ingin mencari pecahan senilai, maka silakan dikalikan. Hanya saja harus adil. Kalau di atas dikalikan 4, di bawah juga harus dikalikan 4. Kalau di atas dikalikan 3, di bawah dikalikan 3. Kalau di bawah dikalikan 2, maka di atas dikalikan 2. Atas dan bawah harus sama-sama dikali dengan angka yang sama. Tidak boleh belang-belang, tidak boleh berbeda.
ya, tidak adil. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi itu adalah aturan untuk mencari pecahan senilai secara teoritik atau secara rumus. Nanti akan saya tampilkan video pecahan senilai itu secara logis. Itu pecahan senilai itu seperti apa sih sebenarnya? Istilah itu maksudnya apa? Nah, untuk saat ini anak-anak pahami dulu, dimengerti dulu. Jadi untuk mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Ya, seperti itu. Ya, buat apa? Ya ini. Dalam kasus ini, dalam konteks ini kita akan membandingkan dengan menggunakan cara menyamakan penyebut. Sehingga kita akan lebih mudah nanti membandingkannya. Jadi gimana anak-anak? 8/12 dan 3/12. Nah, 8 lebih besar dari 3. 12-nya diacuhkan saja. Karena apa? Sudah sama-sama penyebutnya. Tinggal dilihat pembilangnya saja kan yang berbeda. 8 sama 3. Yang lebih besar mana? Tentunya yang 8. Jadi 8 ini merupakan pecahan senilai dari siapa? Dari si 2/3. Makanya 2/3 lebih besar dari 3/12. Ini pecahan senilai dari 1/4. 1/4. 2/3 lebih besar dari 1/4. Seperti itu. Nah, ini ada contoh. Mari kita coba. Bandingkan martabak mana yang lebih besar. Sama-sama pada martabaknya ya. Dibelah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, Siti ingin mengambil 1/2 dari martabak kecil. Martabak kecil ini, yang ini, ya kan? K, ini yang besar. Nah, Siti mau ngambil, jadi setengah kan ini. Yang 2 ini, ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal setengahnya lagi kan? Nah, terus Edo mengambil 1/4 dari martabak besar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Edo hanya mengambil 1/4. Jadi satu bagian, maksud cara bacanya ini adalah satu bagian dari 4. Satu bagian ini dari 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ini, walaupun yang kecil ini punya 4 bagian juga, tapi kalau kita menjadikannya 2 kan bisa. Jadi gimana kalau bagi 2? Ini 1, dihitung 1. Ini dihitung 2. Kan seperti itu. Nah, kemudian Siti ingin mengambil setengah. Jadi ya otomatis hilang kan ya ini. Nah, diambil setengah. Jadi tinggal satu bagian dari keseluruhannya berapa? 2. Ini tinggal setengah. Ini tinggal berapa anak-anak? 1, 2, 3. Tinggal 3 per seluruh bagian termasuk yang diambil tadi 4. Ya, jumlahnya kan 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga tetap dihitung walaupun sudah diambil. Nah, martabak mana yang lebih besar? Nah, kira-kira martabak mana yang lebih besar? Ketika bentuk dan besar satuan dari pecahan tidak sama, kita tidak dapat membandingkan pecahannya. Jadi kita harus menggunakan cara yang tadi. Menyamakan penyebutnya dulu yang bawah ini. Atau apa? Nah, membuat garis bilangan. Diletakkan di dalam garis bilangan seperti ini. Dibuatkan, kemudian diletakkan. Dibandingkan. Nah, baik. Jadi sisanya yang masih banyak itu yang mana? Atau martabak mana yang lebih besar? Oh, antara setengah dan 1/4 mana yang lebih besar gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita cari saja dulu setengah ini pecahan senilainya berapa? Pecahan senilai dari setengah coba kita kalikan 2 ya, anak-anak. 1/2 dikalikan 2. Tulis sini dikalikan 2. Jadi kalau di atas kali 2, di bawah juga harus dikali 2. Maka hasilnya berapa? 2/4. Sudah ketemu sampai di sini? Kira-kira? Sudah. Kenapa?
Karena penyebutnya sudah sama. Kita kan hanya mencari penyebutnya sama supaya mudah nanti membandingkannya. Jadi 1/2 ini jadi berapa? 2/4. Taruh sini aja. 2/4. Yang satunya lagi 1/4. Oh, ketahuan. Jadi yang mana yang lebih besar? Yang ini. Ya, seperti ini caranya. Atau ini dikembalikan lagi ke awal. Ini kan tadi pecahan senilainya berapa tadi di soal? Setengah kan? Nah, jadi ya udah kembalikan lagi di awal, setengah lebih dari 1/4. Nah, seperti ini jawabannya. Baik. Ini latihan kemarin ya kan sudah saya tugaskan. Sekarang buka halaman 86. Buka halaman 86. Nah, ini ada cara mengurutkan pecahan. Ya tadi, lagi-lagi kita menggunakan yang namanya pecahan senilai. Ya, itu masih tetap dipakai ya. Kalau mengurutkan pecahan penyebutnya sama, mudah saja kan. Tinggal diurutkan aja pembilangnya dari yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil sesuai dengan instruksi atau perintahnya. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau pecahannya penyebutnya berbeda, maka ada dua cara. Tapi kita akan menggunakan cara yang menyamakan penyebutnya saja. Cara pendekatan akan saya bahas insya Allah besok ya, ketika kita melangsungkan pertemuan tatap muka. Perhatikan. Oke, perhatikan di halaman 86 itu ada pecahan 3/4. Kemudian ada 2/3. Ada 1/2. Kita mau menggunakan metode atau cara menyamakan penyebut. Sehingga harus dicari dulu pecahan senilai dari masing-masing ini berapa? 3/4, 2/3, 1/2 berapa? Nah, seperti ini. 3/4. Dikalikan 2, 6/8. Dikalikan 3, 9/12. Yang dikalikan 3 itu yang di sini ya. Bukan sininya. Ya, seperti itu. Nanti kelangkahan atau terlalu jauh nanti caranya. Begitu juga dengan ini, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan, nah dicari berapa pecahan senilainya. Kita selesaikan bersama-sama, kali 3 jadinya berapa? 9/6. Kemudian ini lagi, dicari pecahan senilainya, dikali 3 berapa? 3/6. Sampai sini tidak ada yang itu ya, belum ada yang sama. Kemudian kita cari lagi, ini dikalikan 4, jadi 8/12. 1/2 dikalikan 4 lagi, jadi 4/8. Oh, belum ada. Dikalikan 5. 5/10. Oh, belum ada. Kalikan 6, jadi 6/12. Oh, baru ini dia. Ketemu. Jadi penyebutnya sudah sama 12 ketiga-tiganya. Nah, ini baru bisa diurutkan. Jadi yang 2/3 ini 8/12. Kalau yang 1/2 itu 6/12 sudah, tinggal diurutkan. Minta apa ini terkecil ke terbesar. Jadi yang kecil mana? Yang ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Oke. Kalau menggunakan pendekatan ini sebenarnya pakai metode arsiran seperti ini ya. Jadi kita harus menggambar dulu bentuknya. Nah, ini kan yang tersisa seperti ini. Segini besarnya. Kemudian kedua sisanya segini. Kan semuanya sama. Lingkaran. Hanya saja pembagiannya aja. Ini dibagi jadi 4. Ini dibagi jadi berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6. Ini dibagi jadi berapa? 2. Nah, kira-kira dari dilihat saja yang lebih besar yang mana? Nah, ini kan yang lebih besar. Terus selanjutnya yang kedua yang lebih besar yang ini. Selanjutnya yang ini. Nah, kemudian diminta diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar.
Yang paling kecil, yang paling kecil, yang paling kecil. Jadi ini yang paling kecil, ini sisanya ya. Sisanya memang yang 3/4 yang paling kecil. Tapi kalau bentuk arsirannya yang paling kecil ya ini. Ya. Sisanya yang paling kecil yang ini. Tapi kalau arsirannya ya ini yang paling besar. Beda ya, sisa dan yang diarsir. Yang diarsir yang ada warnanya ini, yang tidak ada warnanya yang putih ini merupakan sisanya. Kayak gitu. Jadi kebalikannya kalau sisanya ya. Tapi yang diminta arsirannya jadi ya yang paling besar ya yang ini. Ini dulu ya kan, ini kan hampir seluruhnya yang diwarnain. Hampir seluruhnya, hampir ini juga kan. Cuman ini yang kosong yang putih. Makanya itu paling besar. Yang paling banyak diarsir. Kemudian yang ini, kemudian yang ini terakhir. Jadi sama hasilnya. Seperti itu. Baik. Kemudian coba anak-anak perhatikan sekarang yang ada di layar saya. Kita akan menggunakan buku khusus dari Kemendikbud untuk pelajaran matematika. Sekarang perhatikan terkait pecahan senilai ya. Oke, saya HD-kan dulu ini supaya jernih. Sebuah pecahan memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan, apakah kedua bagian pizza tersebut memiliki nilai yang sama? Untuk memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ya. Bagian yang merah memiliki nilai 1/2. Bagian yang merah memiliki nilai 2/4. Apakah yang merah memiliki nilai yang sama? Ya, bagian yang merah pada kedua lingkaran tersebut memiliki bentuk yang sama. Dengan kata lain, 1/2 dengan 2/4 memiliki nilai yang sama. Perhatikan keempat lingkaran berikut. Perhatikan Ya. Ini sama-sama lingkaran, ya kan? Kemudian yang diarsirkan sama ini. Hanya saja ini pembagiannya yang lebih banyak, dibagi lagi secara horizontal. Tapi ya yang diwarnain kan tetap ini merah. Ini juga sama, sebelah kanan ini. Jadi 2/4 ini merupakan pecahan senilai dari 1/2. Begitu. Oke, sekarang lihat lagi contohnya. 2/4 memiliki nilai yang sama. Perhatikan keempat lingkaran berikut. Perhatikan bagian yang merah dan nilainya. Bagian merah yang ini memiliki nilai 1/3. Untuk yang ini, nilainya 2/6. Dan untuk yang ini, nilainya 3/9. Sedangkan yang ini, nilainya adalah 4/12. Berdasarkan keempat gambar tersebut, jika diamati, arsiran bagian di gambar 1, 2, 3, dan 4 menjadi sama besarnya. Jika diamati, nilai 1/3, 2/6, 3/9, dan 4/12 memiliki nilai yang sama. Nah, ini kenapa kok dikatakan nilai yang sama? Coba perhatikan, yang diarsirkan sama-sama di sini. Nah, hanya lagi-lagi beda di pembagiannya. Semakin besar ya penyebutnya ya. 3, 9, 6, 12 ini adalah, jadi satu lingkaran ini dibagi sebanyak itu. Sebanyak 12, sebanyak 6, sebanyak 9, sebanyak 3. Ini kan ada 3 bagian, 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu ya. Jadi ini semua adalah nilainya sama seperti 1/3. Bentuknya saja yang beda. Karena apa? Dia dibagi-bagi lagi. Kayak gitu. Oke? Maka yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah
Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Baik, itu adalah video dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selanjutnya, insya Allah buku ini akan saya bagikan juga linknya ya. Mau di-download silakan. Mau diakses sendiri di rumah ya. Seperti itu. Ini memang disediakan untuk pelajar Indonesia ya. Terlebih kelas 4. Buku tambahan saja. Sekarang kita akan masuk ke bagian. Nah, kalau yang pecahan-pecahan kan anak-anak sudah mengerti ya, itu pecahannya berapa per berapa gitu. Kita akan masuk ke bagian. Nah, ini nih. Apa yang dimaksud dengan pecahan murni dan tidak murni? Nah, jadi anak-anak, ini saya besarkan. Nah, ada yang namanya pecahan murni, seperti ini. Ada yang tidak murni. Loh, apa ini murni dan tidak murni, Pak? Kalau murni, ya, kalau pecahan murni seperti ini, pecahannya sudah mentok atau sudah itu bentuk paling sederhana. Kalau kemarin saya membahasakannya atau menyampaikannya, mendefinisikannya adalah pecahan yang paling sederhana ya. Sebagai pecahan yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau pecahan itu bisa dibagi lagi, bisa disederhanakan, bisa diubah jadi bentuk yang lain, maka itu merupakan pecahan tidak murni. Kalau murni benar-benar sudah mentok, sudah itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Kecuali dibentuk sebagai bilangan desimal. Yang ada koma-komanya itu namanya bilangan desimal. Jadi 7/5 biasanya identik dengan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, dicatat, diingat-ingat, dicatat di otak ya. Jadi pecahan yang tidak murni itu biasanya ya pembilangnya atau yang bagian atasnya ya kan yang pernya itu numeratornya lebih besar daripada yang di bawahnya atau penyebutnya atau bahasa Inggrisnya denominator. Jadi atas lebih besar daripada bawah. Sekarang perhatikan 7/5. 7/5 yang paling besar yang mana? 7. Ya, 7-nya kan. Sedangkan 7 merupakan bagian apa? Pembilang. Yang 5 penyebut. Nah, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka ini yang namanya pecahan tidak murni. Nah, coba yang contoh B. 10/21. 10/21 dikatakan pecahan murni. Kenapa? Nah, ini tidak memenuhi syarat atau kriteria yang sebelumnya. Kan pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Ini penyebutnya yang lebih besar daripada pembilang. Pembilangnya 10, penyebutnya 21. Jadi itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Atau diubah ke paling sederhana, tidak bisa. Jadi yang inilah sudah mentok. Sudah nyampe di ujung gitu. Namanya pecahan murni. Nah, kalau 21/14 disebut pecahan apa? Pecahan tidak murni. Kenapa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya 21 atau numeratornya 21, denominatornya itu 14. Alright. Oke, sekarang kita lanjut ke cara mengubah pecahan yang tidak murni tadi ke bentuk lain. Biasanya dibentuk atau diubah menjadi yang namanya pecahan campuran. Nah, jadi ada yang pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu yang anak-anak kenal biasanya seperti ini loh. Ada 2/3.
Nah, ini namanya pecahan biasa. Nah, 1/2. Ini namanya pecahan biasa. Tapi kalau ada 2, 1/4. Nah, ada angka bulatnya ya, ada angka besarnya tanpa ada pernya. Kemudian saya ganti aja warnanya ya. Saya ganti warnanya jadi ini. Kemudian ada lagi 1/4/5. 3, 10/15 besar. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari pecahan campuran. Nah, kita akan mencoba untuk membuat pecahan biasa tadi atau pecahan yang tidak murni menjadi bentuk lain atau yang paling sederhana atau bentuk campuran. Jadi pada dasarnya kalau pecahan yang tidak murni tadi, pecahan tidak murni ini ya kan, itu bisa diubah jadi 2, ke bentuk yang paling sederhana atau ke bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran kita masuk di situ. Sekarang perhatikan, saya punya pecahan, yakni lihat di sini aja, 1/2. Nah, 1/2 ini merupakan bentuk pecahan campuran. Karena apa? Campur antara bilangan yang bulat dengan bilangan yang pecahan. Nah, ada 1, ada 1/2. Ini dari mana, Pak? Asal muasalnya dari sini. 1 ditambah setengah. Nah, jadinya berapa? 1/2. Ada 2, 1/3. Jadi asalnya 2 ditambah 1/3. Ada 3, 4/5. Jadi asal muasalnya ya 3 sama dengan ditambah 4/5. Gitu ya. Nah, kita hapus semuanya dulu. Nah, sekarang kita akan ubah pecahan yang tidak murni tadi menjadi pecahan campuran. Berapa tadi ya? Contohnya 10/21. 7/5. Ini kan murni. Nggak bisa lagi. 7/5 kita jadikan dia pecahan campuran. Jadinya berapa anak-anak? 7/5. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Per ini kan sebenarnya sudah mewakili atau melambangkan pembagian gitu ya. 7 dibagi 5. Masih ingat ya kemarin penaksiran? Ya, 7/5 yang paling dekat dengan perkalian hasil dari perkalian 5 berapa? 10 apa 5? Yang paling dekat memang berapa? 5 ya. Karena kalau 10 itu kan butuh 3. Kalau 5 kan hanya butuh 2. Nah, yang paling kecil kan, yang paling dekat ya kan yang kelimanya sih. Nah, makanya itu. Jadi ini 7 ini 5, 7 ini dari 5 ditambah 2 ya kan. Nah, seperti itu. Sehingga 7 dibagi 5 akan menyisakan angka 2. Karena dia, gini aja, tulis aja dulu 7 ditambah, tulis dulu. Nah, 7 ini kan dari 5 ditambah 2. Nah, jangan lupa ini ada pernya, ya kan, kemudian ada 5-nya di bawah sebagai penyebut. Nah, seperti ini kan, ini adalah bentuk dari 7, ya kan, 5 tambah 2 kan 7. Nah, ini bisa anak-anak sederhanakan. Jadi pecahan campuran. Seperti apa nanti jadinya? 5 plus 2 atau 5 ditambah 2 dibagi 5. Ini bisa kita pecah. Jadi berapa? 5/5 sendiri. Kemudian ditambah 2/5 sendiri. Ya kan? Nah, jadi berapa anak-anak? 5/5. 5/5.
Jadi kalau angka yang sama dibagi ya hasilnya akan jadi 1. Kemudian ditambah berapa? 2/5. Oke. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa dong. Berapa jadinya pecahan campurannya? 1, 2/5. Nah, seperti itu. Oke. Satu lagi. Ada pecahan tidak murni 21/14. Nah, 21/14. Memang gampangannya gini aja, 14 ditambah berapa gitu sama supaya hasilnya hasilnya 21. Ya kan, jangan lupa per terus 14 di bawahnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita akan lebih mudah mengubahnya menjadi pecahan campuran. Jadi harus ada yang sama gitu di bawah atau kelipatan yang di bawah. Jadi 28 ya kan dikali 2. Terus kali 3 berapa? 52 dan seterusnya. 14 ditambah berapa? Hasilnya 21 anak-anak. 7. Ya, 21 kurang 14 berapa? 7 gitu. 14 tambah 7 21. Nah, dari sini kita bisa menjadikannya dia sebagai pecahan campuran. Berapa? Ayo, 14 dibagi 14. Kemudian 14/14 atau 14 dibagi 14 ditambah 7/14. Nah, 14 bagi 14 berapa? 1. 7 dibagi 14. Berapa? Masih bisa dibagi lagi loh ini. Sama-sama dibagi 7 berapa? Nah, jadi ingat kalau pecahan itu harus bareng-bareng. Pokoknya kalau di atas dibagi A, di bawah juga harus dibagi A. Kalau di atas dikali A, bawah juga kali A. Jadi harus sama. Dia mau dikali berapa, mau dibagi berapa angkanya ya kan? Harus sama atas dan bawah. Tidak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda akhirnya jadinya pincang, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh tidak rata seperti itu. Itulah pecahan harus adil. Di atas dan di bawah harus sama-sama dioperasikan, dikali atau dibagi dengan angka yang sama. 7 dibagi 14. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 berapa? Ini bagi 7. Ini bagi 7. 1 ya kan, yang di atasnya, yang di bawahnya berapa? 2. Jadi 21/14 ya kan menjadi pecahan campuran, jadinya 1/2. Bacanya langsung 1/2 gitu. Bacanya ini dulu 1 baru 1/2 kayak gitu. Oke, itu untuk pecahan campuran. Kalau masih belum ditangkap, tidak apa-apa, kita perlahan saja ya. Kita berproses untuk belajarnya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian desimal. Ini yang terakhir, insya Allah besok akan dibahas kembali ya. Untuk pertemuan hari ini yang kurang, kemudian juga nanti ada beberapa materi yang kurang sedikit ya, kurang 1 atau kurang 2 yang akan disampaikan. Terakhir ini bilangan pecahan yang bisa diubah ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu seperti apa? Jadi ini ada koma-komanya, ini merupakan pecahan desimal. Oke, kita baca dulu. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Nah, tadi kan pecahan campuran, sekarang ini namanya desimal ya, yang koma-koma ini. Pokoknya semua yang koma-koma namanya pecahan desimal. Nah, ini sekarang kita akan modif
atau kita akan ubah jadi pecahan biasa. Kenapa dijadikan pecahan biasa? Supaya kita bisa lebih mudah menakarnya atau mengira-ngira, mengestimasi gitu, mengukur, membuat perkiraan gitu. Menghitung sih juga sama-sama mudah sih. Bahkan mungkin pecahan desimal dijadikan pecahan desimal saja sudah lebih mudah gitu daripada jadi pecahan. Oke. Nah, langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Hapus dulu semuanya. Nah, langkah pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5, angka di belakang komanya ada 1, yaitu 5. Oke, 0,5. Angka di belakang komanya berapa? 1. Ini koma, ini angka. Angkanya cuma 1. Sudah. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal 5, ya kan? Ini dihilangkan. Jadi kan tinggal 5 aja. Tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Nah, jadi sisa ini ya kan tinggal 5 sih. Nah, 5 ini jadi pembilang atau yang bagian atasnya. Otomatis kalau punya pembilang ya pastinya punya penyebut juga. Nah, penyebutnya kita proses dulu ini. Berapa penyebutnya? Kita ke bawah lagi. Kemudian langkah keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 5. Nah, penyebutnya di bawah ini ya kan atau denominator ditentukan dengan mengacu pada hasil langkah 1. Perhatikan di bawahnya ini. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, tadi berapa angka di belakang koma ini? Ini kan koma. Di belakang koma berapa? 1. Jadi penyebutnya berapa? 10. Nolnya 1. Kenapa 10 ya? Nolnya kan 1. Karena cuma satu angka di belakang koma. Kalau terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jadi kalau misalnya ada angka 0,25. Nah, ini angka di belakang komanya ada berapa? Ini koma. Di belakang koma ada berapa nih? 1, 2. Ada 2 angka. Maka penyebutnya berapa? 100. Kenapa 100? Ya, dia punya 2, 0 juga. Jadi ini 100 ini akan menggantikan ini tadi, 25 ini tadi. Yang semula ini merupakan pecahan desimal, jadi pecahan biasa. Nah, 25-nya tetap di atas kan karena ini dihilangkan dulu 0 dan komanya, 25-nya jadi pembilang, kemudian 100 ini mewakili dari berapa banyak angka di belakang koma. Tinggal dilihat. Jadi nolnya ini, banyaknya 0 ini 1 tetap 0, 0, 0, mau 1000, mau 100.000, 10.000, itu dilihat dari berapa banyak angka di belakang koma. Setelah koma ini berapa? 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini juga 3 angka di belakang koma, ya penyebutnya berapa? 1000. Begitu seterusnya. Kemudian tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10 ini tadi. Nah, desimalnya berapa? 0,5. Nah, ini dia. Ini merupakan pecahan senilai juga, hanya saja beda jenisnya. Ini desimal, ini pecahan biasa. Nah, oke. Tadi ada pecahan senilai yang sama-sama pecahan biasa, yang sama-sama pakai per. Tapi kalau ini sudah jenisnya sudah beda. Posisinya udah beda, bentuknya kan udah beda. Ya, nggak ada perperan lagi nih, 0,5. Oke, kita hapus dulu. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya ini ada, ada namanya persen. Persen itu anak-anak, kalau penyebutnya, pokoknya semua penyebut yang 100 ya, per 100, ini namanya persen. Nah, misalnya ada 5/100 ya. Jadi, penulisannya udah nggak usah kayak gini lagi.
pakai seperti ini. Nah, ada lambangnya itu 5%. Nah, besok anak-anak kalau ada apa yang 100% seperti ini, jadi lambangnya seperti ini, 5/100. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada yang seperti ini, 75%. Biasanya di Ramayana, di Panbil Mall kan ada kayak gini ya. Ya, di mall-mall, di Kepri Mall kan ada diskon 25%. Nah, maksudnya itu ini dia. Nah, kalau misalnya ada bentuk seperti ini ya penulisannya ya 75/100. Jadi dibulak-balik saja. Kalau 50/100, nah 50/100 jadi berapa? 50%. Set. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, dibulak-balik. Jadi kalau ini berapa anak-anak? Yang ini 2/100. 2%. Mudah ya kalau persentase. Sudah. Itu adalah bagian terakhir pada pembahasan hari ini. Bonus. Kalau ini 24% jadi diubah jadi berapa? 24/100. Nah, sama yang lainnya juga. Ya. Baiklah, untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan hasil, mudah-mudahan barokah fit dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian ataupun gagap dalam apa yang keluar dari indera saya, terlebih dari mulut saya, mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Selamat belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmunya Allah. Niat lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.